Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari Lubis dengan NIM 20111103010032. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari Bapak Ilham Supami SK MSI, yang dimana tugas ini merupakan tugas yang ditujukan untuk memenuhi ujian final atau ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen sumber daya perikanan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester ini. Ada 4 soal. Dan saya akan jawab satu persatu. Baiklah, di sini saya akan memulai dari pertanyaan pertama, yaitu salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan perikanan di Indonesia karena ada kurangnya dari armada penangkapan ikan yang berukuran besar. Apakah benar? Dengan itu, bagaimana pendapat Anda? Nah, menurut saya permasalahan pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia ini sangat kompleks masalahnya, yang dimana permasalahan tersebut tidak hanya berada dari armada penangkapan ikan yang berukuran besar saja, tetapi kurangnya armada penangkapan ikan yang berukuran besar merupakan salah satu juga poin yang dimana ini menjadi faktor dari terjadinya pengelolaan sumber daya perikanan yang kurang maksimal. Nah, kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia ini dalam pengelolaan perikanan tangkap, yaitu ada pengelolaan perikanan, yaitu ada overfishing, illegal, unreported, unregulated, dan sebagainya. Nah, untuk soal kedua, yaitu apa dampak dari sampah laut terhadap sosial budaya nelayan. Nah, di sini saya akan menjawab dari dampak yang terjadi dari laut yang tercemar oleh sampah, yaitu adanya pengurangan sumber daya perikanan. Yang kedua, ada penurunan produktivitas dari hasil tangkapan, rusaknya dari alat tangkap yang digunakan, dan mengganggu kesehatan para nelayan yang mengkonsumsi juga distribusi dari hasil tangkapan yang dihasilkan itu kurang maksimal karena dari ikan-ikan atau hasil tangkapan tersebut sudah terkontaminasi oleh adanya nutrien-nutrien atau bagian-bagian partikel-partikel terkecil dari sampah laut tersebut. Untuk soal nomor 3, yaitu strategi apa yang dapat diambil untuk mengurangi sampah laut, sertakan contoh kasusnya. Nah, untuk penyelesaian dari sampah laut ini sendiri, salah satunya ialah dengan melakukan penelitian atau dengan melakukan survei terlebih dahulu, observasi langsung ke lapangan yang dilakukan oleh para observer, atau bisa juga dilakukan oleh peneliti seperti mahasiswa, di mana mereka dapat meneliti sebagai objek dari skripsi tersebut dan melakukan pemberian solusi dari hasil apa yang telah mereka teliti. Itu merupakan contoh kasus dari penyelesaian masalah dari sampah laut ini tersebut. Dan biasanya solusi yang ditawarkan dari sampah laut ini sendiri yaitu pemberian pendidikan dan pengetahuan, juga kesadaran terhadap nelayan-nelayan, juga masyarakat sekitar yang ada di dekat perairan. Yang kedua ialah pengelolaan sampah dari hasil industri, di mana sampah-sampah yang dikeluarkan oleh suatu industri dapat dikelola kembali atau ditampung, tidak langsung dibuang ke laut. Nah, yang ketiga ada reduce atau recycling rubbish, di mana pendaur ulangan dari sampah tersebut. Dan yang terakhir adalah pembersihan pantai atau pembersihan daerah-daerah pantai tempat kegiatan penangkapan ikan. Nah, untuk soal terakhir atau soal keempat, yaitu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menilai kelayakan suatu kawasan pesisir menjadi kawasan ekowisata. Nah, untuk menjadi suatu kawasan ekowisata, yang dimana kawasan ekowisata ini merupakan suatu tempat wisata yang bernilai ekonomis. Nah, untuk suatu kawasan pesisir tersebut dinilai dari segi internal dan eksternal. Nah, dari segi internalnya itu adalah keberagaman ekosistem, di mana tingkat nilai banyaknya suatu ekosistem yang saling berinteraksi di dalam suatu kawasan pesisir tersebut memenuhi kriteria dari kawasan ekowisata. Dan juga kelestarian alam, kebijakan dan regulasi dari pemerintah, infrastruktur dan aksesibilitas, dan keterlibatan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal yang ada di sekitar dari pesisir pantai tersebut, dan nilai ekonomi dan potensi juga sosial dari pesisir tersebut dapat terjangkau. Ini mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.